A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Kami tim Cahaya Hati mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Dan tak lupa kami selalu berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin, dan yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh-sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya, yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Dan kali ini kami tim Padepokan Cahaya Hati ada request dari Kota Karanganyar. Mbak ini umur 27 tahun, belum mendapatkan jodoh. Ini ada masalah kalau setiap mendekati atau didekati cowok itu katanya merasa tidak nyaman. Kalau untuk ke jenjang keseriusan itu pikirannya berubah-ubah, tidak bisa serius kalau dekat dengan cowok. Ini Mbak ini minta tolong untuk membersihkan energi negatif. Kalau ada yang menutup-nutupi dari Mbak yang ada di Karanganyar ini, yang ada di foto HP ini, siapa tahu ada aura-aura negatif atau orang yang tidak suka, ya nanti akan kita mediumisasi. Kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Jadi jodoh, mati, rezeki itu hak mutlak milik Allah. Kami hanya berusaha, semoga Allah mengizinkan dan dapat mengabulkan supaya Mbak ini cepat mendapatkan jodoh dan serius dalam jenjang pernikahan. Amin. Langsung saja, kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Denny. Alhamdulillah. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh pemirsa, pecinta, pemerhati channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun berada, terima kasih atas dukungan panjenengan selama ini yang selalu menyimak daripada konten-konten kami. Jangan lupa jika panjenengan menyukai dari konten-konten kami, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar channel kami cepat berkembang dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih matur suwun. Udah Mas Dul? Ya udah pemirsa, ya kita mulai mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada penyusup, pendompleng, pembohong, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang ada di dalam tubuh Mas Dul Rohman yang akan mengganggu dalam proses mediumisasi. Nanti kita bersihkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di tasbih mutiara dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dengan izin Kiai Nur, dibersihkan semuanya energi-energi negatif yang dalam tubuh Mas Dul Rohman, penyusup, pendompleng, jin, setan, siluman, iblis, fasik yang mengganggu dalam proses mediumisasi, semuanya terikat, terantai, dan langsung hancur meledak terlempar ke api. Bersihkan semua. Salam. Dibentengi tubuh Mas Dul Rohman beserta keluarganya, bentengi, bentengi
yang ada di sekitar Padepokan Cahaya Hati dibentengi apabila ada penyusup, pendompleng, pembohong, jin, setan, siluman, iblis, fasik, kacamata iblis yang mencoba mengganggu, yang mencoba menerobos masuk, semuanya langsung dihancurkan ya malaikat. Sallallahu alaihi, hancur semuanya. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, malaikat yang ada di tasbih mutiara, dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, dengan izin Kiai Nur. Energi negatif terkuat yang menyebabkan Mbak yang ada di foto HP ini, energi negatif terkuat yang menutup-nutupi atau yang merasa membuat tidak nyaman atau yang menutup-nutupi jodohnya, energi negatif terkuat yang ada di dalam tubuh Mbak Ma, energi negatif yang paling kuat ketarik ke tansa Allah. Sallallahu alaihi, sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, lancar. Sallallahu alaihi, sinkron. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Kamu siapa? Dari golongan apa? Wujud kamu apa? Sallallahu alaihi. Siapa kamu? Buto. Kamu buto? Dari golongan apa kamu? Siluman. Siluman buto. Kamu punya nama tidak, Mbah Siluman Buto? Renggolo. Mbah Renggolo. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator ini mengaku-ngaku makhluk Siluman Buto yang bernama Mbah Renggolo, apabila dalam proses mediumisasi dari awal sampai akhir, apabila berbohong mulutnya terbakar Allah. Sallallahu alaihi, tangannya terpotong. Sallallahu. Kenapa saya berpindah ke tubuh ini? Kenapa saya berpindah ke tubuh ini? Nah, tadi kamu berada di mana kok terus bisa pindah ke tubuhnya mediator itu bagaimana, Mbak? Saya ada di tubuh perempuan. Oh, kamu berada di dalam tubuhnya perempuan? Ya. Ini yang ada di foto HP ini. Ini orangnya. Nah, itu tempat saya. Kenapa kamu berada di dalam tubuhnya Mbak ini? Saya mencintainya. Saya mencintainya. Kamu mencintainya? Mencintai apa? Yang menyukai mencintai. Nah, kok bisa kamu menyukai Mbak ini? Kamu kan dari golongan goib. Kenapa bisa mencintai manusia? Ya boleh-boleh saja, siapa yang mau melarang saya. Terus prosesnya kok kamu bisa masuk ke dalam tubuhnya Mbak ini bagaimana? Pas dia melamun, saya masuk. Oh, pas Mbak ini melamun, kamu masuk. Ya. Lah emang Mbak ini melamun apa? Kok bisa kamu terus masuk? Ya ada pikiran di sini. Ada lubang di kepalanya. Terus sebelum kamu masuk ke dalam pikiran atau dalam tubuhnya Mbak ini, kamu berada di mana kamu? Hutan. Hutan mana? Lereng Gunung Lawu. Hutan lereng Gunung Lawu. Lah kenapa kok kamu berada di hutan lereng Gunung Lawu? Dibuang di situ oleh majikan saya. Oh, kamu dibuang di situ oleh majikan kamu. Saya dilepas. Lah siapa majikan? Saya kodam. Daripada saya prajurit. Maksudnya kamu dari Kodam?
Kodam apa? Kodam pendamping keilmuan. Kodam pendamping keilmuan. Bagaimana maksudnya itu? Adalah kodam manusia, perewangan. Oh, kok berarti kamu kodam yang dimiliki benda pusaka yang dimiliki manusia. Ya, Hmm, dibuang di tengah hutan sana, dibuang di tengah hutan. ke lereng Gunung Lawu. Dan siapa itu yang mempunyai benda pusaka? Terus kamu dibuang di situ. Adipati. Adipati siapa? Saya tidak bisa menyebutkan di sini. Ya kalau yang tidak boleh disebutkan jangan disebutkan. Adipati wilayah Karanganyar saja. Oh, dulu wilayah di daerah Karanganyar situ. Terus dari kodam benda pusaka itu kenapa kok terus ada kamu di dalam benda pusakanya itu? Saya dimasukkan empu. Kamu dimasukkan empu? Ya. Terus Empu Rawa Gandrung. Rawa Gandrung? Siapa itu empu Rawa Gandrung? Panembahan Senopati. Empunya Panembahan Senopati. Tapi keris itu sudah berpindah-pindah. Keris itu sudah berpindah-pindah. Terus? Setelah menjadi milik Adipati itu, selesai jabatannya, setelah dilarung di hutan. Oh, keris. Lereng Gunung Lawu sana. Keris. Empu gandrung atau empu gandrung? Itu empu. Lah iya maksudnya kamu tadi dimasukkan oleh empu kan? Ya. Empu Rawa Gandrung. Oh, Rawa Gandrung. Namanya yang membuat pamandinya. Bukan dari keris. Dari tombak. Tombak Rawa Geni. Terus benda itu berpindah-pindah tangan ya, dan akhirnya terakhir ada di Adipati yang ada di Karanganyar. Lembu Suryo. Terus kamu dibuang. Nah, kenapa kok kamu dibuang atau dilarung di situ? Sudah mau masuk memeluk Islam. Adipati itu sudah mau masuk memeluk Islam, makanya terus pegangannya dibuang semuanya. Oh, pegangannya dibuang semuanya. Terus dalam proses itu kenapa kok kamu bisa masuk ke dalam tubuhnya Mbak ini? Ketika dia melamun dekat rumahnya, kesedot masuk dari lubang pikirannya sini. Ya. Terus kamu di dalam tubuhnya Mbak? Lama-lama saya suka. Oh, lama-lama kamu suka? Nyaman. Ada rasa kepemilikan. Sehingga setiap lelaki yang mendekat kepadanya, saya bikin pikirannya tidak pede, males. Tempat apa ini? Ini Padepokan Cahaya Hati. Kenapa ini, Mbah? Kenapa kok tanya? Ada apa? Terang sekali. Terang sekali. Memang ada Siapa apa? kalian? Saya Beni, dan yang jasad yang kamu tempat itu Mas Dul Rohman. Saya dari Sukoharjo. Kenapa, Mbah? Kalian utusan. Kalian utusan. Utusan apa? Kami tidak bisa apa-apa kok. Utusan apa, Mbah? Ada sesuatu apa, Mbah? Kenapa, Mbah? Ada yang memberitahu saya. Iya, memberitahu apa, Mbah? Ganggu, nggak boleh. Nggak boleh dibuka di sini.
Oh, nggak boleh dibuka di sini. Saya sudah tahu tempat ini dan panjenengan di sini. Maksudnya bagaimana? Ya sudah tahu. Jangan bertanya, jangan bertanya terus. Saya dilarang. Udah Mbah, karena panjenengan yang membuat Mbak ini kenapa tidak serius, belum ada keseriusan dengan lelaki, sedangkan Mbak ini kadang ingin ke jenjang pernikahan, ternyata itu yang menghalang-halangi panjenengan. Saya dan genderuwo. Hah? Saya dan juga genderuwo. Oh, kamu dan juga genderuwo. Lah, genderuwo itu dari mana itu? Dari tempat angker. Di sekitar tempat angker mana? Dari rumah kosong. Oh, dari rumah kosong. Tidak jauh dari rumahnya. Itu yang ternyata yang mempengaruhi pikiran-pikiran Mbak ini ya. Dan menutup-nutupi aura-aura atau menutup-nutupi jodohnya. Yang lebih dominan. Yang lebih dominan. Karena kamu dan genderuwo tadi menyukai Mbak ini. Ya. Makanya kamu bisiki kalau dideketi sama cowok dibikin minder, ya. Dibikin gak suka, dibikin gak pede seperti itu. Ya sekarang kamu keluar ya dari dalam tubuhnya Mbak ini. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya ingin disampurnakan di sini. Subhanallah, berarti kamu ingin disempurnakan. Kenapa kamu minta disempurnakan? Saya sudah menanti-nanti. Kamu sudah menanti-nanti. Lah emang ada sesuatu apa kok panjenengan sudah menanti-nanti dan ingin disempurnakan itu? Saya ingin seperti tuan saya yang sudah meluk agama yang ada di sini. Oh, subhanallah. Itu kenapa kok kamu panjenengan tadi bisa bilang ingin disempurnakan? Tadi saya sudah bercakap-cakap dengan yang ada di belakang sini. Yang memberitahu saya. Iya. Sudah, kalau panjenengan benar-benar dan menanti-nanti ingin disempurnakan ya Mbah ya, panjenengan ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Ya sekarang panjenengan ada rantai-rantai atau belenggu-belenggu atau perjanjian-perjanjian enggak? Ada benang pengikat. Ada benang pengikat dengan wanita itu. Dengan wanita itu. Saya putus dulu ya Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, benang pengikat makhluk yang di dalam tubuh mediator dengan Mbak Maimunah ini, benang-benang pengikatnya semuanya ketarik ke tangan saya. Allah terputus, hancur, meledak, lempar ke api neraka. Allah sallallahu alaihi Muhammad, terputus semuanya, tidak ada ikatan-ikatan benang-benang pengikat lagi. Allah sallallahu alaihi. Bagaimana Mbak? Saya sudah bebas. Panjenengan sudah bebas, sudah tidak ada benang-benang lagi, pengikat lagi. Ya. Sekarang panjenengan saya muslimkan dulu ya Mbah ya, saya islamkan dulu. Ditirukan saya 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin makhluk yang di dalam tubuh mediator bisa menirukan 2 kalimat syahadat dengan benar, dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Syariat takbir, semua amal yang engkau bukit dari Sang Yang Nurjah, ilmu perang, kekuatan. Apabila makhluk yang saya muslimkan ini murtad atau keluar Islam, otomatis hancur, meledak, lempar ke api neraka. Sallallahu. Bagaimana Mbah? Rasa nyaman dan tentram.
di hati saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Panjenengan sudah Islam, sudah Muslim, Mbah. Tidak boleh menyukai manusia lagi, tidak boleh mengganggu manusia lagi ya, Mbah ya. Tadi nama panjenengan siapa, Mbah? Renggolo. Renggolo. Mbah Renggolo. Ini sekarang untuk mengawali berjuang panjenengan, Mbah, dibersihkan dulu, Mbah, ini energi negatif yang di dalam tubuh Mbak ini, dibersihkan semuanya, energi-energi negatifnya dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan dicek roh sukmanya, kalau ada yang hilang atau ditawan dikembalikan ke jasadnya. Dan itu jin korin, jin pendamping Mbak itu, kalau ada yang hilang atau yang sakit dikembalikan dan disembuhkan. Korinnya diislamkan. Ya, ada berapa itu korinnya? Sembilan. Ada 9 ya, diislamkan itu, dan diberi tugas untuk membisik-bisik yang baik, untuk selalu beribadah kepada Allah, jangan meninggalkan sholat. Dan untuk membentengi jasadnya Mbak itu, jin korinnya, jin pendampingnya. Dan dibuka aura-aura yang menutup-nutupi dari jasadnya Mbak itu, dibuka semuanya, aura-aura negatifnya dihancurkan, diganti dengan aura positif. Sudah Mbak, sudah bersih semuanya, 9 roh dan 7 sukmanya sudah lengkap komplit di jasadnya. Sudah. Korinnya sudah dimuslimkan. Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah, Mbah. Gini, Mbah, tadi sebelum panjenengan masuk ke dalam tubuhnya Mbak yang ada di foto HP ini, panjenengan tadi bilang dari Kodam Pusaka yang dimiliki oleh Adipati yang berada di Kota Karanganyar, ya, Mbak? Ya. Itu kalau boleh diceritakan, ceritakan, Mbah, dari awal kenapa kok terus Adipati itu bisa memeluk agama Islam. Sebelumnya belum memeluk agama Islam, ya, Mbah, ya? Coba diceritakan, Mbah, kenapa bisa prosesnya seperti itu, dan panjenengan tadi bilang menunggu-nunggu ingin disempurnakan, seperti itu. Monggo diceritakan. Belum bercerita, saya ingin menghadirkan hidangan, minuman, makanan kesukaan panjenengan apa, Mbah? Terserah panjenengan saja. Panjenengan merokok tidak? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Hidangan, makanan, minuman kesukaan.
hadir depan Solo. Sudah ada belum, Mbah? Monggo diminum dan dimakan biar kita bisa santai ya, Mbah ya. Saya izin merokok ya, Mbah ya. Berarti panjenengan tadi kayak terkatung-katung seperti itu, Mbah? Ya menunggu-nunggu. Bosan juga di tubuh itu. Menunggu-nunggu mencari tubuh yang ada bau-bau keturunan daripada tuan saya. Ya. Coba diceritakan, Mbah. Terus prosesnya, terus kenapa kok sampai panjenengan itu sampai di, maksudnya umur sampai segini seperti itu. Sudah agak lupa saya. Yang panjenengan ingat saja. Ya, saya dulu menjadi piandel Adipati Lembusoyo. Ya, peperangan demi peperangan terjadi. Di daerah selatan sana. Di daerah selatan sana. Jogja. Terus? Lalu beliau menempuh perjalanannya sampai ke kota Wonogiri. Melewati wilayah Karanganyar. Beliau bertapa di Kayangan Drepe. Di Kayangan Drepe? Terus? Sedang itu mencari petunjuk Sampurnaning Urip. Singkat cerita, beliau bertemu seperti seorang memakai sorban, ulama. Beliau dinasihati, lalu tertarik dengan ajaran Islam. Saya belum tahu ketika itu. Ya intinya saya setelah dia mendengarkan ataupun mengkaji dari ajaran Islam itu, lalu saya dilepas di lereng Gunung Lawu sana. Dan terdengar kabar terakhir itu beliau sudah masuk Islam, sudah dikerahkan syahadat seperti ini tadi. Itu pas waktu Adipati itu bertemu dengan orang bersurban itu membicarakan apa, Mbah? Ya tentang Islam. Selain membicarakan Islam, apa membicarakan apa seperti itu yang untuk masa depan atau yang untuk kedepannya seperti apa, seperti itu enggak? Apa ada pesan sesuatu? Kalau Islam itu ajaran rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Tapi ada pesan yang saya ingat sebelum saya dilabuh di sana. Ya. So ning pucuke jaman. Nek bakal enek sing nyampur nanti. Ngetutke apa sing tak tutke. Tak tancepake neng kini. Ya mungkin ini dari pada
jawaban pesan beliau tadi. Saya bisa bertemu dengan panjenengan di sini. Yang pucuk ing zaman. Ya mungkin ini sudah pucuk ing zaman. Kalau dari sisi goib panjenengan ya Mbah ya, panjenengan tadi bilang mungkin ini sudah pucuknya zaman. Nggak ada sesuatu apa Mbah di Nusantara ini. Dulu kan panjenengan ikut dalam berperang dari mengikuti dari tuan panjenengan Adipati siapa itu tadilah Lembu Surya. Ya, mengikuti dalam berperang ke sana ke sini dalam merebutkan apa itu Mbah? Melawan penjajah. Oh, melawan penjajah. Terus dalam pucuk akhir ini dari sisi goibnya panjenengan melihat apa Mbah di negara Indonesia ini? Bumi ini sudah sangat panas sekali. Terus zaman dulu itu orang itu jelas musuhnya. Wujud jasanya saja sudah berbeda dengan kita. Belanda, orang-orang luar kan kulitnya sudah berbeda. Bentuk hidungnya juga sudah berbeda. Tapi yang saya lihat ketika saya sudah masuk ke tubuh wanita itu, yang saya lihat di zaman ini, perang itu dengan saudaranya sendiri. Dan dengan atasannya juga, dengan pemerintah juga. Di akhir-akhir ini, anak itu kan sering melihat apa itu berita di alat HP itu. Oh, Mbak itu sering melihat berita-berita seperti itu dan panjenengan bisa melihatnya juga. Nah, itu berita apa itu Mbak? Ya itu seperti demo besar-besaran. Mungkin ini yang disebut pucuk ing zaman. Ing sira kabeh padha waspada. Wis tumekaning janji. Bakalan ana cahya ing gumelar madangi jagat Nuswantara. Lan sabanjure ing alam raja kabeh. Apa sing tumindak Allah bakal esara. Sing becik bakal nemu. Sing becik uga. Ya, saya ingat kata-kata itu dari beliau. Terus maknanya apa seperti itu Mbah? Kalau diwujudkan ke zaman sekarang, pertama ada sosok sang pembawa keadilan, penerang jagat Nuswantara ini dan seluruh penjuru dunia. Yang jahat akan lenyap. Yang baik akan mukti. Dari panjenengan melihat berita-berita sering demo, terus sering ada kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan ke rakyat seperti itu, dilihat dari sisi goibnya bagaimana Mbah seperti itu? Berbeda dengan zaman dulu, zaman saya dulu. Ya. Rakyat itu benar-benar diutamakan. Raja dan punggawanya itu rela berpuasa, berperih-perih, prihatin, mampet watang agar rakyatnya itu kenyang.
Berbeda dengan zaman sekarang. Hmm. Saya lihat pimpinan-pimpinan itu pengguna pemerintah, banyak yang mementingkan perutnya, pada gemuk, banyak kotoran di sini, lubang hitam di sini dan perutnya. Mementingkan dirinya sendiri daripada rakyat. Itu kenapa kok bisa berbeda ya Mbah ya? Atau dari pimpinan-pimpinan atau wakil-wakil rakyat bisa mempunyai pikiran seperti itu, tidak membela kepentingan rakyat, bahkan membuat kebijakan-kebijakan yang semakin menyudutkan rakyat, seperti itu bagaimana Mbah? Pasukan Dajjal sudah pada mulai merasuki mereka. Astagfirullah. Makanya sing do waspada, aja keseret. Kudu benahi awakmu dhewe-dhewe. Ben kowe iso mbedakake endi pasukan Dajjal, endi pasukan pemimpin akhir zaman. Itu kalau panjenengan mengetahui, kalau diizinkan ya dijawab, kalau tidak diizinkan ya jangan dijawab ya Mbah ya. Apakah Dajjal itu ya wujudnya berbentuk mata satu seperti itu? Hanya secara rohani saja. Ya, secara rohaninya. Secara rohaninya bagaimana? Jadi matanya satu hanya rohaninya. Bukan dari jasad. Terus yang dimaksud Dajjal itu bagaimana Mbak? Saja kerusakan-kerusakan dan fitnah itu disebut Dajjal. Nah kenapa kok di rohaninya itu mata satu itu ada makna apa itu? Kita bisa membedakan mana kebenaran, mana keburukan. Karena telah tertunggangi oleh nafsu duniawi. Ini Mbah, panjenengan ada pesan-pesan apa Mbah? Ini nanti akan ini kan saya video Mbah. Panjenengan ada pesan-pesan apa buat rakyat atau bangsa Indonesia ini Mbah? Karena dulu panjenengan kan sudah mengikuti dalam berperang, dalam berjuang, dalam perjuangan. Ya saya baru ingat. Kemarin kan momen kemerdekaan negara ini ya. Ya benar sekali Mbah. Ya mungkin ini sudah menjadi jatah saya. Bisa disampurnakan hari ini. Alhamdulillah. Ya, mungkin negara ini jika belum dikatakan merdeka ya belum merdeka seutuhnya. Masih banyak ketidakadilan. Monggo panjenengan ada pesan-pesan atau ingin menyampaikan sesuatu apa, monggo silahkan. Ya perbaiki diri saja, jangan ikut terseret arus. Harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Jangan mencampur adukkan kebenaran dan keburukan. Ya saya mohon maaf sudah berada dalam tubuh ini selama ini. Ya semoga Mbak ini cepat mendapatkan jodoh dan Mbak ini semoga juga memaafkan panjenengan ya Mbah ya. Panjenengan ingin berjuang di mana Mbah? Ada tugas saya. Panjenengan ada tugas. Kalau boleh tahu panjenengan berumur berapa ini Mbah? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Di alam saya. Oh di alam panjenengan. Dulu panjenengan berperang melawan siapa Mbah itu Mbah? Kulit putih. Oh. Dengan Belanda. Ya udah Mbah, monggo panjenengan
kalau ada tugas, monggo panjenengan bertugas. Semoga diberi kekuatan oleh Allah, semoga selalu mendapatkan ridhonya Allah ya Mbah ya. Ya, terima kasih. Ya, Saya akan menemui tuan saya dulu, yang dulu. ada di mana tuan panjenengan? Tidak boleh saya sebutkan. Oh ya, sudah monggo. Saya berterima kasih sekali. Saya berterima kasih kepada panjenengan. Ya, di sini. ya saya mohon maaf kalau saya kurang sopan dan kurang berkenannya dalam penyajian saya Mbah ya. Ya Bapak, saya terima kasih atas semuanya. Saya mohon pamit. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Salam. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil saja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ya semoga Mbak yang ada di Karanganyar cepat mendapatkan jodoh, cepat mendapatkan pendamping hidupnya, dan bisa menuntun ke jalan yang benar, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kami tim Padepokan Cahaya Hati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.